mengenai pasar modal itu sendiri. Pada bagian pertama, bab 1 sudah kita kenali mengenai pengertian hukum dan hukum ekonomi dan bisnis ya, di mana tentunya pengaturan pasar modal adalah merupakan bagian daripada hukum ekonomi dan bisnis, dan tentunya nanti semua yang bergerak dalam pasar modal ya, baik emiten maupun lembaga-lembaga yang ada dalam pasar modal, nah itu semuanya dalam bentuk badan usaha atau perseroan ya. Kita sudah kenal ada perseroan yang bentuknya tertutup ya, perseroan terbatas yang tertutup, dan perseroan terbatas yang terbuka ya. Nah, untuk bisa menjual sahamnya di pasar modal, nah itu suatu perseroan terbatas, dia harus berubah bentuk dari perseroan terbatas yang tertutup menjadi perseroan batas yang terbuka ya. Nah, kata terbuka ini mengindikasikan bahwa saham dari perseroan terbatas tersebut sekarang sudah menjadi sebagian dari sahamnya adalah menjadi milik masyarakat umum atau pasar ya, atau yang nanti juga dikenal sebagai investor ya. Baik, kita mulai dengan pengantar dulu ya. Jadi kemajuan teknologi informasi nah memang sangat berpengaruh ya pada kegiatan bisnis, di mana memang objek transaksi jual beli saat ini itu yang umumnya adalah berupa barang dan jasa. Nah, sekarang itu sudah berkembang ya, tidak hanya berupa barang dan jasa yang merupakan produksi atau produk dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga sudah bisa dijual perusahaan itu sendiri ya, dalam pengertian dalam bentuk saham-saham dari perusahaan itu ya. Nah, jual beli saham ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan antara selisih beli dan selisih jual ya, artinya untuk mendapatkan capital gain, atau juga ingin kita mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan itu karena kita otomatis menjadi pemilik dari perusahaan itu ya. Nah, jadi si pembeli saham, si investor tadi, di samping akan mendapatkan selisih keuntungan dari selisih harga jual dan belinya, tetapi juga akan mendapatkan kenaikan keuntungan berupa dividen ya dari perusahaan itu. Nah, sedangkan dari sisi perusahaan dengan menjual sahamnya, perusahaan yang bersangkutan itu akan mendapatkan dana segar atau fresh money ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita mendapatkan dana pinjaman atau juga harus membayar bunga, tetapi karena ini berupa hasil penjualan saham, artinya kita mengajak pihak lain ya, untuk masyarakat atau investor sebenarnya itu untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga seolah-olah adalah berupa penukaran modal ya, penambahan modal, sehingga berupa dana segar atau fresh money ya. Nah, proses penjualan saham itu hanya bisa dilakukan melalui pasar modal. Nah, kita petik beberapa pendapat dari para peneliti atau para ahli ya. Sawiji Widiatmojo itu menyatakan bahwa keunggulan pasar modal dibandingkan bank adalah untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan itu tidak perlu menyediakan agunan ya. Jadi karena kita yang jual adalah sahamnya, orang beli sahamnya otomatis menjadi pemegang saham atau pemilik perusahaan itu ya, sehingga memang tidak diperlukan agunan. Tetapi memang tentunya supaya masyarakat tertarik atau investor tertarik itu, nah maka kita atau perusahaan PT yang tadinya masih berupa PT tertutup, nah itu harus memberikan prospek ya yang baik bahwa saham perusahaan tersebut itu akan laku dijual di dalam pasar modal. Nah, itu yang disebut dengan prospektus ya. Jadi dalam prospektus itu semacam proposal pengembangan dari PT tertutup yang bersangkutan, kemudian disampaikan di situ kebutuhan modalnya untuk pengembangan dari PT yang bersangkutan ya. Nah,
sehingga menarik perhatian masyarakat untuk ikut berinvestasi sebagai pemegang saham, yaitu dengan membeli saham dari perseroan yang bersangkutan. Nah, sementara itu Asril Sitompul menyatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan pengembangan perusahaan di tingkat global yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar ya. Jadi peluang. Jadi kalau kita tadi masih PT yang bersangkutan itu masih bermain skala nasional, kemudian ingin berkembang secara global, nah, pastilah ya itu membutuhkan dana yang besar. Nah, maka pasti perusahaan-perusahaan itu akan semakin giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Nah, untuk itu sebagian besar pandangan para pemilik perusahaan diarahkan ke pasar modal ya, baik pasar modal yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, kita sudah banyak tadi bicara mengenai pasar modal. Sekarang coba kita memahami apa pengertian dari pasar modal itu sendiri. Nah, tentunya pengertian yang paling mudah kita bisa cari atau dapatkan di undang-undang ya mengenai pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 ya tentang pasar modal ya. Jadi ada undang-undang sudah khusus yang mengatur pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Nah, di pasal 1 angka 13 itu sudah didefinisikan mengenai pengertian pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek ya. Jadi kalau kita lihat ya siapa-siapa saja yang ada di pasar modal, nah dari definisi ini sudah bisa kita lihat unsur-unsurnya ya, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum ya, seperti tadi. Jadi perusahaan PT tertutup yang ingin masuk ke pasar modal kan dia harus memberikan prospek ya, yang disebut prospektus. Nah, itu dalam suatu bentuk penawaran umum ya. Nah, itu harus dilakukan di pasar modal. Nah, kemudian tentunya kalau sudah diberikan izin oleh Badan Pengelola Pasar Modal, perusahaan yang bersangkutan bisa langsung melakukan perdagangan efek ya. Nah, udah otomatis nanti perusahaan atau PT yang bersangkutan menjadi PT terbuka atau lebih familiar disebut sebagai perusahaan publik ya, karena sebagian sahamnya itu dimiliki oleh publik atau masyarakat. Sehingga unsur yang kedua dalam pasar modal adalah perusahaan publik ya, tentunya berkaitan dengan efek ya yang diterbitkannya ya, yang diperjualbelikannya dalam pasar modal. Nah, kemudian di pasar modal ini ada lembaga-lembaga dan profesi-profesi yang berkaitan dengan efek ya, yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal. Salah satu profesinya nanti ada juga notaris ya, notaris yang khusus nanti diberikan izin untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan PT-PT terbuka ya. Nah, kemudian kita sudah berkali-kali mendengar atau mengucapkan kata efek ya. Nah, apakah efek itu ya? Nah, kemudian ternyata efek itu sesuatu yang diperdagangkan ya di pasar modal ya. Nah, tentunya memang sebagian besar adalah saham ya. Nah, kemudian kita coba pahami pengertian mengenai Bursa Efek Indonesia ya, atau BEI. Nah, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain ya, misalnya pemerintah ya sebagai regulator yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka ya. Nah, jadi kegiatan pasar modal ini adalah merupakan bursa. Bursa itu kan perdagangan ya, perdagangan efek di Indonesia ya. Jadi Bursa Efek Indonesia, nah itu ya seperti pasar ya, tempat bertemunya antara
perusahaan ya, termasuk juga pemerintah itu yang menggunakan dana dari masyarakat ya sebagai investor untuk pengembangan usahanya ya, untuk ekspansi dan penambahan modal kerja ya. Yang kedua, pihaknya adalah masyarakat itu sendiri yang ingin berinvestasi ya, dana mereka dengan membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjual sahamnya atau efeknya di pasar modal. Nah, pasar modal tentunya adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal ya, yang disebut dengan emiten istilahnya ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan modal, yang menjual sahamnya tadi, yang menjual efeknya tadi, nah itu disebut dengan emiten. Dan perusahaan yang menanamkan modal atau investor di pasar saham atau bursa ya, ada BEJ, Bursa Efek Jakarta, maupun Bursa Efek Surabaya, BES ya. Nah, jadi pasti dua, antara emiten dan investor ya, bertemulah di pasar modal ya. Efeknya berupa saham ya. Nah, itu di Indonesia ada dua ya. BEJ itu singkatan dari Bursa Efek Jakarta, sedangkan BES adalah Bursa Efek Surabaya ya. Jadi di Indonesia baru ada dua bursa efek ya, yang merupakan pasar modal ya. Jadi pasar efek di Indonesia hanya baru ada dua, yaitu di Jakarta, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya. Nah, instrumen yang dijual belikan itu berupa saham atau obligasi ya. Obligasi itu surat utang ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai obligasi ya. Itu juga dapat di materi yang lain ya. Nah, untuk mendapatkan pendanaan, perusahaan atau institusi tersebut menerbitkan saham atau surat utang ya, obligasi. Dan masyarakat pemodal ya, yang disebut sebagai investor, yang mendanai perusahaan maupun institusi tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kalau secara langsung berarti langsung ya, melakukan jual belinya di Bursa Efek Jakarta atau di Bursa Efek Surabaya. Nah, nanti kalau tidak langsung, nah itu nanti menurut saya perusahaan-perusahaan trading ya, yang telah mendapatkan izin ya dari pasar modal untuk melakukan jual beli saham atau obligasi dari masyarakat ya. Jadi sifatnya ya perantara. Nah, agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik ya, ini sejarah ya berarti ya, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Salah satu sumber modal yang digunakan pada saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata ya. Jadi modelnya konvensional ya. Nah, kita tahu pada saat itu sebenarnya pemerintah kolonial Belanda itu yang masuk ke Indonesia adalah perusahaan dagangnya ya, yang kita kenal dengan nama VOC ya. Nah, oleh karena itu pada tanggal 14 Desember tahun 1912 resmi berdiri pasar yang diberi nama dengan Vereniging voor de Evenementenhandel ya. Nah, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta sekarang ya, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham, obligasi dan instrumen lainnya ya. Di awal kita dapat adanya pasar modal di Indonesia ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sejarah pasar modal, nah kita coba telusuri ya, bagaimana proses berdirinya pasar modal di Indonesia. Nah, berdasarkan buku Eventements ya, itu yang dikeluarkan oleh Vereniging voor de Evenementenhandel ya, tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880 ya, seperti pertama ya. Namun transaksi ini dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Selanjutnya pada 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni
KOF ya, yang bukan cikal bakal dari PT Perdanas ya. Nah itu aslinya dulu dia perusahaan asing ya, Belanda, namanya Dunlop dan KOF ya. Nah, itu kemudian menjadi PT Perdanas. Nah, baru pada tanggal 14 Desember tahun 1912 ya, Amsterdam Evenepoel membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau di Jakarta sekarang ya. Nah, diketahui pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo ya. Nah, itu jadi di Asia itu lebih dahulu Bombay ya, di India, Hong Kong, dan Tokyo itu terbentuk pasar modal. Lalu di Indonesia pada tanggal 14 Desember tahun 1912. Awal mula alasan pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran ya. Nah, artinya perusahaan Belanda pada saat itu VOC itu membutuhkan modal yang besar untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha ya, sehingga bagaimana supaya bisa mendapatkan dana yang cepat, murah ya, fresh money tadi. Nah, itu dijual lah saham dari perusahaan-perusahaan Belanda itu melalui pasar modal ya, atau bursa efek. Nah, agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Ya, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Ini ulangan ya. Oleh karena itu pada tanggal 14 Desember tahun 1912 resmi berdiri Asosiasi Perdagangan Efek di Jakarta ya. Ini adalah cikal bakal berdirinya pasar modal di Jakarta. Nah, perkembangan bursa efek di Batavia pesat dan masyarakat berminat berkegiatan di bursa tersebut. Nah, untuk menampung minat masyarakat pada 11 Januari 1925 diselenggarakan perdagangan efek di Surabaya ya. Nah, tahun tadi itu pertama dibuka di Jakarta, kemudian juga dibuka di Surabaya, dan kemudian dibuka di Semarang ya, pada tanggal 1 Agustus 1925. Nah, pada masa pemerintahan Jepang, pasar modal tidak melakukan kegiatan ya, karena situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan perdagangan efek ya. Kita tahu pada saat pendudukan Jepang itu masuk dalam ranah perang dunia ya, perang dunia kedua ya. Jadi situasinya memang pelik karena banyak peperangan, sehingga kegiatan bisnis itu agak tidak berjalan dengan baik ya. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, bursa Batavia, Surabaya, dan Semarang ini kemudian ditutup. Penutupan tersebut menyulitkan para pemilik dan pedagang efek dan mengakibatkan penanaman modal tidak mau berinvestasi di Indonesia pada masa tersebut ya, sempat vakum. Nah, ketidakgairaan dan kelesuan bursa efek tersebut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Bahkan pada Orde Soekarno ini kegiatan bursa efek berhenti sama sekali ya. Nah, bursa efek diaktifkan kembali pada tahun 1977 pada masa Orde Baru. Nah, bursa efek berkegiatan hingga sekarang dan diganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, tentunya sebagai negara hukum, segala kegiatan ya itu harus berdasarkan pada hukum ya. Nah, untuk itulah kita tengok dasar-dasar hukum dari pasar modal di Indonesia. Nah, pengaturan pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1951 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 51 tentang bursa ya. Nah, itu jadi setelah vakum dari masa pemerintahan Jepang ya. Nah, itu kemudian dirasakan perlu ya, karena memang perusahaan-perusahaan itu ingin berkembang, nah bingung untuk bisa mendapatkan dana dari masa
masyarakat itu bagaimana caranya ya. Sedangkan kalau pinjam dana ke bank lah kan repot, harus ada agunan, harus membayar angsuran, kena bunga ya. Nah, situasi itu dianggap mendesak sekali sehingga diterbitkan Undang-Undang Darurat ya nomor 13 tahun 51. Nah, Undang-Undang Bursa ini merupakan tonggak sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi undang-undang sekitar 1 tahun kemudian, yaitu dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang bursa. Perserikatan Uang dan Efek-efek atau disingkat PPUE sebagai penyelenggara bursa dengan persediaan kepada keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 garing Undang-Undang tertanggal 1 November tahun 1951 ya. Nah, itu. Jadi lembaga yang menyelenggarakan perdagangan bursa efek itu pada zaman itu adalah Perserikatan Uang dan Efek-efek ya, PPUE. Nah, saat ini pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan lex spesialis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Nah, dalam ketentuan bab 12 ketentuan dan lain pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya tentang perseroan terbatas dinyatakan yang ayat satunya bagi perseroan terbuka itu berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan undang-undang di pasar modal ya. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT ya atau perseroan terbatas, nah itu diatur juga mengenai bentuk-bentuk perseroan terbatas baik yang tertutup ya pada umumnya maupun yang terbuka ya. Nah, sehingga kalau kita baca ketentuan ini ya, untuk perseroan yang terbuka itu berlaku ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 ya jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain di pasar modal. Ayat keduanya menyatakan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini, artinya Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak boleh bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam undang-undang ini. Nah, sehingga ada ketentuan pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 merupakan lex spesialis dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya. Jadi ceritanya begitu karena pasar modal ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 itu mengatur mengenai perseroan terbatas terbuka ya, karena memang hanya perseroan terbatas terbuka yang bisa melakukan perdagangan saham atau perdagangan efek di pasar modal ya. Sedangkan kalau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 kan mengatur perseroan terbatas secara umum semuanya ya, baik TBT terbuka maupun tertutup ya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 merupakan lex spesialis dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya, sepanjang menyangkut mengenai kegiatan PT terbuka dalam pasar modal. Nah, di samping itu pasar modal juga terkait dengan undang-undang lain ya. Ya, seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ya. Tetap ya, karena ada kegiatan perdagangan di sana, nah itu tetap harus mengacu ya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Kemudian nah ini jadi Undang-Undang 25 2007, nah ini khusus tentang penanaman modal ya. Nah, itu diatur juga di samping penanaman modal untuk perusahaan-perusahaan yang tidak berbentuk PT terbuka ya, juga mengatur tentunya otomatis mengenai penanaman modal bagi PT-PT terbuka ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang surat berharga syariah negara.
kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara atau SUN ya. Jadi negara pun itu bisa berutang dan bisa menawarkan utangnya itu melalui pasar modal ya. Nah, kenapa negara berutang? Ya, karena negara pada tahun anggaran yang bersangkutan itu membutuhkan anggaran atau dana ya untuk pembangunan, dan di sisi lain memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki dana ya untuk berpartisipasi ya, ikut turut serta dalam pembangunan dengan membeli surat utang dari negara ya, dan itu dijamin oleh negara untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimuat dalam surat utangnya itu akan dikembalikan tentunya kepada investor ya. Nah, kemudian juga undang-undang lainnya yang terkait dengan pasar modal. Nah, peraturan perundang-undangan sangat dinamis ya, mesti mengikuti perkembangan perekonomian dan dinamika pasar modal ya. Ini ekonomi itu pasti akan mengikuti perkembangan dari perekonomian itu sendiri ya. Nah, otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas pasar modal di Indonesia menerbitkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar modal. Di luar peraturan dari otoritas jasa keuangan, juga ada peraturan perundang-undangan yang terbitkan oleh satu regulator organisasi ya, yaitu Bursa Efek Indonesia, BI, Persetujuan Sentra Efek Indonesia, PSRI, dan Forum Penjaringan Efek Indonesia (FPI). Nah, Bursa Efek Indonesia menyatakan peraturan mengenai pencatatan ya, perdagangan dan keanggotaan Bursa Efek ya, atau begitu lembaga-lembaga yang nanti ada di pasar modal ya. Dan salah satunya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, hanya dia mengatur mengenai siapa-siapa yang bisa melakukan perdagangan di pasar modal, yang menjual efeknya ya di pasar modal. BEI atau Bursa Efek Indonesia itu menerbitkan peraturan yang menyangkut mengenai pencatatan ya, siapa-siapa yang sudah memenuhi syarat ya, PT-PT terbuka tentunya, kemudian transaksi perdagangannya sendiri dan keanggotaan ya, Bursa Efek ya, siapa saja, atau kita berkaitan dengan Bursa Efek yang ada kerjasama dengan Bursa Efek di luar negeri. Sedangkan KSEI ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia, itu menerbitkan peraturan-peraturan dalam bidang kustodian. Dan KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia menerbitkan dalam kaitannya penjaminan ya. Nah, ini jadi sama seperti kita menabung di bank ya, itu ada lembaga penjamin simpanan LPS. Nah, demikian juga kalau kita melakukan transaksi ya, itu di Bursa Efek baik di Jakarta maupun di Surabaya ya. Nah, bagi emiten, terutama bagi investor, nah itu perlu ya diberikan suatu jaminan ya, agar semuanya ini berjalan dengan baik ya. Nah, itu diatur ya oleh KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia ya. Jadi ada kepastian begitu investor itu akan menjual sahamnya ya, menjamin akan mendapatkan pembayaran dari emiten. Nah, itu mengenai pasar modal ya. Jadi kita sudah bisa mengerti apa-apa saja kegiatan pasar modal ya. Yang pasti memang di situ tempat bertemunya antara emiten dan investor. Yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi atau surat utang ya. Nah, emiten ini juga bisa adalah lembaga pemerintah atau negara ya, yang menerbitkan surat utang negara. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga
yang cukup signifikan dalam perekonomian ya. Nah, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor ya. Nah, sekali lagi, jadi fungsi yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, fungsinya adalah pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Di samping itu, pasar modal juga menyediakan instrumen sukuk sebagai bagian dari pengembangan pasar modal syariah ya. Jadi lengkap ada di pasar modal ya. Jadi yang konvensional maupun syariah sudah terayomi ya. Nah, jadi bagi emiten tadi untuk mendapatkan dana, nah bagi masyarakat tentunya untuk berinvestasi ya. Nah, ini menjadi salah satu pilihan investasi ya. Nah, investasi kan tentunya banyak ya. Kalau ke bank, deposito atau bisa menabung, atau kita bisa beli properti ya, menjadi aset. Nah, kemudian ini ada pilihan baru, yaitu membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah ikut go public ya di pasar modal. Nah, peranan pasar modal dijelaskan dalam pertimbangan undang-undang pasar modal ya. Jadi di pasar modal ini, nah, yaitu di bagian pertimbangannya itu telah menyebutkan apa yang diharapkan menjadi peranan dari pasar modal. Nah, peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi badan usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Badan usaha yang butuh tambahan modal terbantu dengan adanya pasar modal. Dana yang lebih yang dimiliki masyarakat itu dapat disalurkan kepada badan usaha yang butuh dana melalui pertemuan di pasar modal ya. Nah, gitu. Jadi dana-dana yang tidak efektif di masyarakat ya, nah itu bisa digali ya supaya bisa diputarkan lagi dalam suatu kegiatan bisnis ya. Nah, itu mulai dari perusahaan-perusahaan yang ikut ya menjual sahamnya atau efeknya di pasar modal. Nah, peran pasar modal juga lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 97 tentang pasar modal. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang pasar modal dinyatakan bahwa pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat ya. Nah, itu. Jadi kalau ada dana-dana di masyarakat ya, kalau disimpan saja kan tidak efektif ya. Nah, itu kalau kemudian masyarakat bisa ya berinvestasi di pasar modal ya. Nah, dana itu akan bergulir untuk pembiayaan pembangunan nasional ya, sehingga akan lebih efektif dan berdampak tentunya dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi ya, yang pada ujungnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Karena investor tadi, nah itu juga akan mendapatkan tadi dua keuntungan, yaitu capital gain ya, selisih dari harga beli dan jual ya. Misalkan pada saat beli harga satu saham misalnya Rp1.000, dia beli sejuta lembar saham ya. Nah, kemudian harga sahamnya meningkat menjadi 1.100 ya. Nah, jadi sudah dapat otomatis 100 juta ya dalam periode meningkatnya harga saham itu. Nah, dan itu pun kalau tidak dijual ya sahamnya, nah berarti dia secara harga saham sudah mempunyai ya potensi keuntungan itu tetap sebesar 100 juta rupiah dan tetap berpotensi mendapatkan pembagian dividen ya pada setiap akhir tahun
tahun tutup buku dari perusahaan terbuka yang dia beli sahamnya ya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Sedangkan di sisi lain, pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah ya. Jadi siapapun bisa berinvestasi di pasar modal ya, tentunya sesuai dengan kemampuannya ya. Dan ini merupakan salah satu alternatif pilihan untuk berinvestasi ya. Nah, hal ini semuanya ya diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Nah, dapat kita tarik kesimpulan manfaat dan peran dari pasar modal. Yang pertama, pasar modal bermanfaat bagi perusahaan. Ya, dana yang dihimpun dalam jumlah besar, citra perusahaan diperbaiki dengan solvabilitas perusahaan yang tinggi, ketergantungan perusahaan terhadap bank dapat dikurangi ya. Nah, jadi kan lebih enak perusahaan itu dia berinovasi mengembangkan bisnisnya ya, karena tidak dibebani harus bayar cicilan, bayar bunga ya. Jadi modal yang didapatkan dari masyarakat itu ya dalam jumlah yang besar itu bisa langsung diputar dalam pengembangan bisnisnya ya. Yang kedua, pasar modal bermanfaat bagi pemodal ya, bagi masyarakat atau bagi investor. Nah, nilai investasi dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perusahaan. Dividen dapat diperoleh investor dengan investasi di pasar modal. Investor dapat dengan mudah memiliki suatu perusahaan tertentu dengan pembelian saham yang ditransaksikan di pasar modal ya. Nah itu, jadi kalau kita rajin, ya bisa suatu saat kita menjadi salah satu pemegang saham yang cukup besar dari PT atau perusahaan itu ya. Beli satu, lama-lama kan jadi banyak ya. Nah itu, jadi investor itu bisa menjadi pemilik dari perusahaan itu. Nah yang ketiga, pasar modal bermanfaat bagi pemerintah atau negara. Laju pembangunan dapat didorong dengan pasar modal, ya, investasi dapat didorong dengan pasar modal. Lapangan kerja juga dapat diciptakan dengan pengembangan pasar modal, ya, otomatis ya. Jadi karena perusahaan itu dapat tambahan modal, pengembangan usahanya pasti akan menyerap tenaga kerja, ya. Nah, beban anggaran dapat dikurangi bagi BUMN dengan pasar modal ya. Itu di badan usaha milik negara. Ya, kalau pengembangan usahanya dia harus mendapat tambahan dana dari pemerintah, nanti prosesnya kan sulit ya, harus persetujuan DPR, badan anggaran, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya akan membebani APBN pada ujungnya. Nah, ini kalau BUMN itu kemudian mendapatkan dana dari masyarakat, nah itu kan beban anggaran itu menjadi lebih ringan ya. Nah banyak BUMN juga yang ikut menjadi peserta di pasar modal, berubah menjadi perseroan terbuka ya, TBK ya, bank, seperti BNI, Mandiri, BRI ya, BTN hampir semuanya, dan pemerintah itu sudah menjadi perseroan terbuka ya. Dan kalau kita ingin menjadi pemilik dari salah satu bank pemerintah kita tinggal rencananya, dan secara hukum ya kita menjadi salah satu atau menjadi bagian dari pemilik bank pemerintah nasional tersebut ya. Nah, kemudian bisa kita sebutkan pasar modal pasar modalnya untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal dapat digunakan untuk perbaikan struktur pemodalan perusahaan. Peningkatan modal perusahaan tidak hanya berbentuk pinjaman, namun dapat diperoleh dengan cara penerbitan saham di pasar modal. Rasio modal dan utang yang tidak seimbang suatu perusahaan dapat diperkecil dengan penerbitan saham ya. Nah, itu. Jadi kalau dulu rasio modal dan saham di mana modal dan utang itu sedemikian lupa ya, jangan-jangan utangnya lebih besar dari modal atau kekayaan perusahaan itu. Nah itu dapat diperkecil ya dengan cara menambah modal ya dari dana masyarakat sebagai pemodal atau sebagai investor.
Nah, kemudian pasar modal ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber dana. Instrumen pasar modal yang tersedia di pasar modal menjadi alternatif pembiayaan dana bagi perusahaan dengan biaya rendah. Pasar modal difungsikan sebagai penciptaan alokasi sumber dana yang efisien. Nah, kemudian juga pasar modal dapat kita manfaatkan untuk penunjang perekonomian yang sehat. Ya, pasar modal merupakan mekanisme transaksi yang tercatat. Ya, jadi semuanya itu tercatat, ya, jelas. Ya. Nah, setiap transaksi yang dilakukan pihak tertentu tercatat dalam bursa efek. Ya, tadi ada lembaga yang melakukan pencatatan itu yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ya. Nah, di samping itu laporan sebagai sarana publikasi perusahaan, ya, atau dari perusahaan publik itu tercatat di pasar modal, ya, jadi rapi semua catatan itu ada, ya. Nah, keterbukaan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat meningkatkan terciptanya ekonomi yang sehat. Kemudian yang keempat, pasar modal itu dapat kita manfaatkan untuk peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan berkembangnya pasar modal, ya. Otomatis kalau perusahaan-perusahaan itu berkembang, ya, karena modalnya bertambah, keuntungannya bertambah, nah, pasti akan memberikan tambahan pajak, ya, kepada negara. Nah, transaksi pasar modal yang besar berpotensi adanya pemungutan pajak yang besar. Pajak diperoleh dari badan usaha dan perorangan yang bertransaksi di pasar modal, ya, termasuk para investor, ya, masyarakat itu yang mendapat keuntungan otomatis akan dipotong terlebih dahulu, ya, pajak penghasilannya, ya. Nah, kemudian pasar modal juga dapat kita manfaatkan untuk pengurangan utang luar negeri bagi pemerintah dan swasta. Utang luar negeri perusahaan dan pemerintah untuk pengembangan usaha dan pembangunan, namun utang luar negeri bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut dapat dipenuhi dengan mobilisasi dana masyarakat dengan dalam negeri, ya, melalui pasar modal, ya. Sebenarnya banyak kan masyarakat, ya. Katakanlah kita punya penduduk 300 juta jiwa, ya. Kalau kita bagi satu keluarga itu misalnya rata-rata 5, kan, berarti ada 600.000, 60 juta kakak, ya. Nah, itu kalau satu kakak itu punya 1.000 rupiah aja yang dana yang bisa dilakukan, sudah banyak sekali yang bisa digerakkan dana dari masyarakat daripada pemerintah atau pihak swasta pinjam utang di luar negeri. Yang namanya utang, ya, tetaplah harus bayar angsuran, kena bunga, ya, ada agunan, nanti kalau telat ada denda, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang keenam, pasar modal itu dapat kita manfaatkan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Saham-saham perusahaan publik dapat dimiliki oleh masyarakat. Dana yang diperoleh perusahaan dengan penjualan sahamnya kepada masyarakat digunakan sebagai pengembangan usaha perusahaan yang lebih besar dan lebih luas. Pengembangan perusahaan tersebut dapat menjadikan peningkatan produksi nasional, ya, membuka kesempatan kerja atau lapangan kerja, kemudian penyediaan barang dan jasa yang lebih banyak, lebih besar dan lebih beragam, ya. Dengan demikian, pasar modal bisa kita manfaatkan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, ya. Otomatis kalau kita beli saham dalam pasar modal berarti kita ikut membiayai, ya, pengembangan usaha, ya, dengan dampak tentunya harapan usaha dari perusahaan yang kita beli sahamnya itu berkembang, ya, akan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan peluang kerja, dan akan mendapatkan penghasilan, keuntungan, dan juga peningkatan pendapatan negara atau pemerintah dari sektor pajak, ya. Yang terakhir, yang ketujuh, pasar modal itu dapat kita manfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pemerintah. Beban utang luar negeri yang dimiliki pemerintah menjadi kewajiban bunga serta cicilan pokok, ya. Nah, tantangan beban fiskal yang demikian, sumber dana baru dengan tingkat risiko yang relatif kecil digali oleh pemerintah, ya. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditransaksikan di pasar modal merupakan sumber pembiayaan alternatif yang dimanfaatkan oleh pemerintah, ya. Ya, jadi pada pemerintah utang ke luar negeri, ya,
kita juga malu, mesti bayar bunga, ya, mesti bayar cicilan pokok, ya, mending diajak masyarakat, ya, untuk memanfaatkan dananya bagi pembangunan, ya, dan pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang negara, ya, SUN. Nah itu biasanya sudah dipatok bunganya, nah itu lebih lebih menggiurkan lah, lebih tinggi dari bunga deposito di bank, ya, dan ada juga kepastian penjaminannya, ya, sehingga masyarakat itu terjamin, ya, jika membeli surat utang negara. Dan satu sisi ya bentuk partisipasi kita masyarakat membantu pemerintah membantu pembangunan, ya. Nah, uraian di atas dapat diringkas bahwa peranan pasar modal itu meliputi 3, ya. Peranan pasar modal dalam pembangunan Indonesia, kemudian yang kedua peranan pasar modal dalam sumber pembiayaan, dan yang ketiga peranan pasar modal dalam sarana pemerataan, ya. Maksudnya adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, ya. Nah, kita lihat satu persatu peranan pasar modal dalam pembangunan Indonesia. Sasaran penting dalam pembangunan itu meliputi pertumbuhan ekonomi, ya, pemerataan hasil pembangunan dan stabilitas nasional, ya, termasuk misalnya ketahanan pangan, ya, dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah sasaran-sasaran dari pembangunan nasional. Nah, sasaran pembangunan secara rinci untuk peningkatan kegiatan ekonomi nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, stabilitas harga dan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemeliharaan keseimbangan antara jumlah uang dan produksi barang dan jasa, dan pemerataan pendapatan. Untuk mendukung pembangunan tersebut, maka pasar modal berfungsi sebagai sarana pembentukan modal untuk pembangunan nasional dan sarana pemerataan melalui penyebaran kepemilikan efek kepada masyarakat. Yang kedua, peranan pasar modal dalam sumber pembiayaan. Fungsi pasar modal sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha di luar utang. Ya, jadi kalau utang itu pasti ada kewajiban bayar angsuran pokoknya, bayar bunga, ya, belum kalau ada denda, ada administrasi dan seterusnya, ya. Nah, peranan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan dapat dilihat dari sisi nilai saham yang dimiliki oleh masyarakat melalui pasar modal, ya. Nah, itu semuanya tercatat, jadi bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam ikut, ya, membantu pembangunan dengan membeli saham, baik saham yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun bentuk efek lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, dalam bentuk obligasi atau surat utang negara, ya. Nah, yang ketiga, peranan pasar modal dalam sarana pemerataan. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi di pasar modal dengan pembelian aneka instrumen pasar modal. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah diharapkan membeli produk pasar modal. Produk pasar modal tersebut dapat memberikan pendapatan atau imbal hasil kepada masyarakat yang telah membelinya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembelian produk pasar modal tersebut, maka semakin luas masyarakat yang memperoleh pendapatan dari pasar modal, ya. Nah, seperti tadi, kalau seluruh penduduk Indonesia lah membeli satu lembar yang 1.000, ya, artinya setiap keuntungan yang didapat dari perusahaan itu atau surat utang negara, ya, nah itu pasti masyarakat akan mendapatkan hasilnya, ya. Nah, jadi ada pengertian pasar uang dan ada pengertian pasar modal, ya. Nah, kita coba kaji, ya, apa sih sebenarnya perbedaan pasar uang dan pasar modal, ya, sehingga nanti bisa memberikan gambaran yang jelas dan tegas, ya, mengenai perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah merupakan tempat, ya, atau kegiatan pertemuan, permintaan dan penawaran dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga dan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, itu disebut dengan pasar uang, ya. Jadi sama, ada
kegiatan di situ ya, pertemuan antara permintaan dan penawaran ya, dari dana-dana yang berupa surat berharga tetapi jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun ya. Sekali lagi, memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan tentang konsep pasar modal pada subjek di atas, yaitu bertemunya antara emiten dan investor ya. Nah, jadi kalau kita kaji perbedaan pasar uang dan pasar modal, yang pertama, jangka waktu dana-dana dan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam kurang dari 1 tahun. Adapun jangka waktu jual beli pasar modal, jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Jadi perbedaan yang pertama itu adalah pasar uang, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan efek-efek yang dijual melalui pasar modal itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, transaksi pasar modal melalui tempat khusus, yaitu Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk pasar uang tidak memiliki tempat transaksi khusus ya. Nah itu, jadi kalau pasar modal itu pasti ya melalui Bursa Efek Indonesia. Nah itu semua transaksi itu pasti tercatat ya. Nah sedangkan untuk pasar uang ya, nah itu tidak memiliki tempat khusus. Yang ketiga, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bedanya ya, pasar uang ya itu diawasi oleh Bank Indonesia ya. Sedangkan pasar modal itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, bursa efek sebagai tempat transaksi kegiatan pasar modal. Sedangkan kegiatan pasar uang ditransaksikan antar bank ya. Jadi biasa antar bank ya, mereka bisa saling menjual surat-surat berharga di antara mereka ya. Itu tentunya dikaitkan dengan perputaran dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu bank ya, baik kepada pihak bank yang lain ya, sebagai investor maupun kepada pihak debitur dari bank tersebut juga sebagai investor ya. Nah kemudian yang kelima, risiko rendah dimiliki oleh pasar uang dengan imbal hasil yang rendah, sedangkan risiko tinggi dimiliki oleh pasar modal dengan imbal hasil yang tinggi. Karakteristik risiko dan imbal hasilnya itu berbeda ya. Nah itu kalau di pasar uang ya, jual terbang itu sudah ada mekanismenya. Nah itu memang risikonya kecil ya, dan imbal hasilnya juga kecil ya. Nah sedangkan kalau di pasar modal itu memang risikonya lebih tinggi ya, imbal hasilnya juga lebih tinggi ya. Jadi seperti kita ketahui kalau di pasar modal itu bisa ada capital gain ya, si harga beli dan jual, kemudian juga ada dividen ya. Nah itu sangat fluktuatif ya. Nah itu harus pandai-pandai melihat perkembangan dari kegiatan dan harga saham dari emiten yang kita beli ya. Risikonya memang lebih tinggi, tetapi juga bisa memberikan keuntungan juga yang lebih tinggi ya. Jadi karakter risikonya berbeda antara pasar uang dan pasar modal. Nah ini perbedaannya kalau dibikin tabel seperti ini ya, dari yang ke-7 tadi ya. Nah jadi kalau kita dari definisinya, pasar uang pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana dalam jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Sedangkan di pasar modal ya, pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memberikan dana ya atau investor, nah jangka waktunya lebih panjang ya, lebih dari 1 tahun. Temponya pasar uang pendek, pasar modal panjang. Tempatnya ya, kalau pasar modal itu tempat khusus, yaitu di Bursa Efek Indonesia ya, yang ada 2 ya, sekarang dibuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sedangkan kalau di pasar uang itu tidak ada tempat khusus ya.
Nah, pengawas di pasar uang adalah Bank Indonesia, sedangkan di pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan. Tingkat risikonya di pasar uang rendah, di pasar modal tinggi. Imbal hasilnya di pasar uang itu rendah, di pasar modal tinggi, ya. Nah, karakternya kalau di pasar uang itu sifatnya konservatif tadi ya, karena memang itu kesepakatan di antara pelaku-pelaku yang umumnya adalah berupa bank ya. Sedangkan di pasar modal itu sifatnya agresif ya. Nah, kemudian ada satu hal juga yang penting ya, yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan ya yang terlibat dalam pasar modal. Nah, itu harus menerapkan prinsip good corporate governance ya. Nah, good corporate governance sering disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance meliputi lintas sektoral, ekonomi, hukum, politik, sosiologi, dan makroekonomi. Definisi dari good corporate governance oleh Bank Dunia itu didefinisikan sebagai aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan menjabarkan tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor, pemegang saham, dan kreditor ya. Nah, jadi semua ya perusahaan-perusahaan pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal itu harus mengikuti ketentuan ya, dia patuh pada aturan rule of law-nya ya, mengikuti standar-standar dari ketentuan yang ada. Nah, kemudian juga dari organisasi-organisasi ya yang terlibat ya, punya akuntan, notaris ya, penjamin, dan seterusnya ya. Kemudian juga perilaku dari perusahaan itu sendiri atau daripada para pemilik ya, ini dipantau semua. Kemudian juga para direksinya ya, komisarisnya, manajernya ya, nah itu harus jelas. Nah, kemudian itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada investor ya, pemegang saham, dan juga kepada kreditor. Jadi di sini ada sifat, kita lihat transparansi ya, ada keterbukaan, dan juga ada akuntabilitas atau ada pertanggungjawaban ya. Nah, dengan kata lain, good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola entitas bisnis perusahaan dan akuntabilitas dengan tujuan pokok mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lain. Hakikat good corporate governance ialah suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi dapat memperoleh manfaat yang lebih baik ya. Jadi tujuan dari good corporate governance, nah itu semuanya menjadi lebih baik ya, karena ada asas tadi, transparansi dan akuntabilitas. Nah, good corporate governance menurut OECD sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board ya, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien. Good corporate governance menurut PricewaterhouseCoopers adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui jalur kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan daripada stakeholders ya. Nah, kemudian menurut Komite Cadbury melalui Cadbury Report pada tahun 1992 mendefinisikan good corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder, khususnya ya shareholder pemegang saham, dan stakeholder
atau pihak-pihak yang terkait ya pada umumnya. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan pada perusahaan-perusahaan publik ya, itu di samping ada komisaris, nah itu akan diangkat satu komisaris independen ya dari orang ahli atau dari masyarakat ya, mewakili kepentingan para pemegang saham atau shareholder ya. Nah, itu akan diangkat komisaris independen. Nah, Good Corporate Governance yang dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD meliputi yang pertama fairness. Kepentingan pemegang saham diperhatikan oleh perusahaan. Pemegang saham diberi keadilan oleh perusahaan dari kecurangan pihak-pihak tertentu ya, fairness ya. Kemudian ada accountability. Perusahaan dikelola secara terukur sesuai dengan kepentingan pemegang saham ya. Jadi tidak boleh semena-mena, harus ada pertanggungjawabannya ya. Jadi dikelola secara terukur. Kemudian ada responsibility. Peraturan-peraturan yang berlaku dipatuhi oleh perusahaan dalam pengelolaan usahanya. Dan yang keempat ada transparansi ya, informasi perusahaan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Jadi ada 4 syarat bisa tercapainya good corporate governance ya, fairness, accountability, kemudian responsibility dan transparansi. Kemudian yang kelima, prinsip good corporate governance tersebut oleh pihak tertentu ditambah dengan independensi yang dirumuskan ya, dijadikan akronim atau singkatannya SIAP ya, kepanjangan dari transparansi, independensi, accountability, responsibility dan fairness ya. SIAP jadi singkatnya supaya mudah. Jadi ada 5. Kalau tadi menurut OECD itu ada 4, kemudian dikembangkan lagi ya. Nah, ini oleh pihak-pihak lain. Nah, itu ada satu tambahan, perlu ada independensi ya, ketidaktergantungan. Jadi adanya ketidakberpihakan ya. Nah, itu menjadi penting di samping 4 yang tadi. Nah, kemudian good corporate governance ada juga disebut dalam singkatan lain ya, disingkat menjadi tarif ya, lebih gampang. Kalau tadi TR, sekarang disingkatnya tarif, kepanjangan dari transparansi, accountability, responsibility, independensi dan fairness ya, sama ya. Kalau tarif ini sudah mengambil akronim dari bahasa Indonesia ya. Tarif itu adalah biaya atau harga ya, atau ongkos ya, jadi lebih gampang. Jadi kalau kita akan menerapkan ya prinsip good corporate governance dimanapun ya, apakah di dalam kita mengelola diri kita sendiri ya, mungkin keluarga, lingkungan, usaha kita, kegiatan kita ya. Kalau kita menerapkan prinsip tarif ini, ada transportasi, ada keterbukaan, ada accountability ya, tanggung jawaban, ada responsibility ya, kemudian ada independensi dan ada fairness. Nah, itu semuanya akan mengarah kepada terciptanya produktivitas yang tinggi ya, kemudian terciptanya efisiensi dan efektivitas dari kegiatan-kegiatan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, good corporate governance secara tidak langsung merupakan amanat undang-undang ya. Nah, ternyata kalau kita kaji ya, prinsip-prinsip tadi, tarif tadi itu juga diatur dalam undang-undang ya. Nah, kalau kita lihat ketentuan pasal 15 ayat huruf 5 pasal 15 huruf A Undang-Undang Penanaman Modal, dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sudah diatur prinsip tata kelola perusahaan yang baik, berarti setiap penanaman modal ya di Indonesia ini harus menerapkan prinsip good corporate governance ya. Nah, ketentuan tersebut dapat dilihat juga bahwa implementasi good corporate governance pada setiap perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan. Good corporate governance bukan merupakan sifat sukarela dalam ketentuannya dalam perusahaan, jadi memang itu wajib ya, suatu
Yang kedua, ya, disarankan dalam melakukan mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan badan umum pemegang saham, ya. Nah, jadi kita kembali ke hukum perseroan terbatas, ya. Dari dalam suatu perseroan terbatas, baik perseroan terbatas tertutup dan terbuka, ada 3 organ, ya. Ada dewan komisaris, ada direksi, dan ada rapat umum pemegang saham, ya. Nah, yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kesetaraan lingkungan, terutama di sekitar perusahaan, ya. Bagaimanapun perusahaan itu, ya, itu harus bisa memberikan dampak juga yang baik kepada lingkungannya, ya. Nah, untuk itu perusahaan itu juga harus memperhatikan lingkungannya, ya, dengan menyisihkan sebagian keuntungannya, ya, atau dana yang ada. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang disebut dengan dana CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari perusahaan, ya. Yang kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, ya. Nah, itu penting. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kita baik, ya, nah itu nanti pemodal-pemodal asing juga akan berdatangan yang memberikan bantuan, ya. Nah, sudah banyak sih sebenarnya contoh-contoh, ya. Jadi startup yang ada di Indonesia, ya, itu dapat bantuan dan kemudian sudah banyak juga yang berkembang, ya, jadi perusahaan-perusahaan besar, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan, nah kita bisa ditemukan dalam pasal 1 angka 2 dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 57 garing POJK titik 04 garing 2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan efek yang baik yang selanjutnya disebut sebagai tata kelola adalah tata kelola perusahaan efek yang menerapkan prinsip keterbukaan, ya, T, transparansi, akuntabilitas, A, accountability, kemudian pertanggungjawaban, responsibility, ya, kemudian independensi dan kewajaran atau fairness, ya. Jadi harus menerapkan prinsip tarif, ya, TARIF. Nah, tata kelola dalam pasar modal juga diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 21 garing POJK titik 04 garing 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Pada ketentuan pasal 1 ayat 1 pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut sebagai pedoman tata kelola adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani, ya. Sama harus menggunakan atau menggunakan prinsip tadi tarif, ya, TARIF. Nah, peraturan tersebut lebih lanjut diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 32 garing SEOJK titik 04 garing 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Dalam surat edaran tersebut dalam poin 2 nomor 3 tata kelola dalam pasar modal paling tidak meliputi 5 aspek tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 2, yakni meliputi A. Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham, ya. Ini jadi prinsip tadi, ya, pertanggungjawaban, responsibility dan akuntabilitas, ya, itu penting, ya. Jadi investor atau masyarakat yang membeli sahamnya itu juga harus mendapatkan kepastian, ya, mendapatkan keuntungan, ya, sesuai dengan harapan dan kemudahan-mudahan dalam melakukan transaksi. Kemudian yang B, fungsi dan peran dewan komisaris. Yang C, fungsi dan peran direksi. Yang D, partisipasi pemangku kepentingan. Dan yang E adalah keterbukaan.
perusahaan informasi ya, ini penting. Jadi si investor juga harus diberikan akses untuk melihat bagaimana sih perkembangan dari nilai saham yang dimilikinya ya, bagaimana proses dia mendapatkan dividen dan seterusnya. Demikian materi pertemuan kita pada kali ini mengenai pasar modal. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pasar modal dan kegiatan di pasar modal, aturan-aturannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal, ya, lembaga-lembaga yang juga ikut serta sebagai stakeholder di pasar modal. Dan ada satu prinsip tadi, bahwa semua yang terlibat dalam pasar modal harus menerapkan prinsip good corporate governance. Terima kasih, sampai bertemu pada